maka kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kami di dunia, kebaikan di akhirat, terhindar dari api neraka. Kapan kita dapatkan itu? Jangan nunggu mati, Pak. Sekarang, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan akhirat, hindarkan kami dari api neraka. Kapan? Jangan nunggu mati, sekarang. Kebaikan dunia mana? Ini kebaikan jasad kita. Ya. Kebaikan dari zahir. Terpenuhi sandang, pangan, papan. Ini kan kebaikan dunia. Ini kan dunia. Jasad ini dunia. Kebaikan akhirat mana? Ruh kita. Ketenangan jiwa. Ya. Jadi kebaikan dunia itu arahnya kepada jasmani. Terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Senang. Orang senang belum tentu tenang, Pak. Walaupun banyak duitnya, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa dia sudah tenang? Belum tentu. Malah kadang-kadang justru mobilnya mewah, rumahnya bagus, malah nggak tenang, Pak. Kenapa? Mikirin kredit. Tiap bulan mau ngansur, gitu. Lahirnya saja kelihatannya mewah, gitu ya. Tapi batinnya belum tentu tenang. Ada dulu jamaah kita, ya selalu pakai sepeda. Ya. Jadi umiknya bilang, namanya almarhum Pak Isbani, Bani, kamu ngambil motor lah. Nanti saya bantulah untuk uang mukanya. Iya ya, katanya. Akhirnya ngambil motor, udah dibantu uang mukanya. Tapi cicilan kredit. Sebulan, 2 bulan, lancar. Pas bulan keempatnya datang ke rumah, kayaknya murung. Kenapa Pak Bani kok murung? Gimana nggak murung, katanya. Susah. Ini yang namanya enak di pantat, nggak enak di kepala. Rupanya mikirin cicilan. Rupanya. Enak di pantat, nggak enak di kepala. Masa? Tapi kelihatannya gagah, udah bawa motor. Biasanya bawa sepeda, sekarang udah bawa motor. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kebaikan di dunia, kebaikan untuk kehidupan lahiriah. Terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam konteks ini, ya deh, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Terserah kita usaha yang kita lakukan, apa dagang, petani, dan lain sebagainya. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai kita menjadi budak harta. Ya. Jangan sampai kita berkhidmat kepada harta. Tetapi bagaimana supaya harta itu yang berkhidmat kepada kita, Pak? Jadi harta itu khadam kita. Bukan kita yang khadam harta. Ya. Nah lalu kita ini khadam siapa? Kita ini khadam Allah. Ya. Jadi kalau kita misalnya dekat dengan Allah, insya Allah kebaikan dunia ini akan terasa. Ya. Kadang-kadang bukan kita lagi yang mencari duit yang mencari kita. Kan ada dalam Al-Quran disebutkan, ya, teori orang berusaha atau mencari, mendapatkan.
Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Ini yang pertama. Tinggal lagi kualitas takwa kita itu. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Dan semakin banyak rezeki yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi bukan lagi kita yang mencari duit, tapi duit yang mencari kita. Ya, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, di tingkat ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Nah, saya katakan tadi, tinggal kualitas takwa kita itu. Ya, semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup. Dan semakin banyak rezeki yang tak diduga-duga. Cuman ketika sampai di tingkat ini, kita juga harus memahami kita ada di makom mana. Karena ada makom kasab, ada makom ghairu kasab. Makom kasab itu artinya kita masih perlu usaha, Pak. Kalau makom ghairu kasab, sampai ke makom dia tidak perlu usaha lagi. Itu makom ghairu kasab. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat makom ghairu kasab, lalu dia kuat usaha malah turun, Pak. Ya. Kalau dia sudah sampai ke makom ghairu kasab, maka dia tinggal meningkatkan ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah. Tapi kita yang masih makom kasab perlu usaha. Yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pedagang masih jualan, yang pegawai masih ngantor, harus kita lakukan. Ya, itu usaha. Walaupun dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa ikhtiar manusia sesungguhnya tidak memberi bekas. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil, Pak. Ya, berhasil atau tidak, Allah lah yang menentukan. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mendapatkan harta itu falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nah, ini yang kedua. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah. Bukan lupa, mulai melupakan. Tahu kalau maling itu haram, tapi kerjakan juga seolah-olah dia lupa. Bagi orang yang melupakan ajaranku, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Ingin kaya dengan maling, dapat. Entah malingnya maling tingkat bawah, apa maling tingkat tinggi. Kalau maling tingkat bawah, maling ayam, maling kakao. Kalau maling tingkat tinggi, ya pakai dasi, pakai jas, korupsi namanya. Ya sama aja, maling juga. Ada maling tingkat tinggi. Ya. Nah, sama-sama maling. Dibuka kesempatan. Jadi seolah-olah mendapat.
ada kesempatan korupsi, seolah-olah mendapat gitu. Ada kesempatan, seolah-olah dia senang. Padahal sebenarnya itu jebakan. Ya, diberi kesempatan yang lebar. Ingin kaya dengan korupsi dapat. Ingin memuaskan nafsunya dengan zina, banyak yang mau. Ya. Begitu juga ingin kaya dengan judi, menang. Jadi kalau kita mendapatkan hal-hal seperti itu, Pak, jangan dianggap rezeki, Pak, itu. Ini kadang-kadang dianggap rezeki gitu ya. Bukan, itu jebakan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ciri-ciri orang ahli surga itu apa? Mudah sekali berbuat baik. Itu ciri-ciri ahli surga. Mudah sekali berbuat baik. Gampang dia bangun tengah malam sholat. Gampang sekali walaupun sudah kerja berat siang harinya, nyenyak tidur. Tapi bangun, gampang. Gampang sekali bersedekah. Nggak mikir-mikir, nggak ada duit sedekah. Ada duit tolong orang. Itu ya. Pokoknya gampang sekali berbuat baik. Baik berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk keluarganya, berbuat baik untuk orang lain. Mudah berbuat baik. Ada saja kesempatan. Itu salah satu ciri ahli surga. Ciri ahli neraka itu apa? Gampang sekali berbuat maksiat. Mudah sekali. Baru terbetik di hatinya mau maling, ada kesempatan. Baru terbetik di hatinya ingin zina, banyak yang menawarkan diri. Yang mau. Kadang-kadang gampang sekali mulut ini ngomong-ngomongin orang. Gampang berbohong. Gampang membuli orang. Gampang memfitnah orang. Nah, ini salah satu ciri ahlun nar. Jadi ahli neraka itu apa? Gampang berbuat maksiat. Baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Nah, jadi itu kita coba introspeksi diri kita nih. Nah, yang mudah kita berbuat yang mana? Berbuat baik atau berbuat tidak baik? Kadang-kadang orang lebih milih berbuat yang tidak baik, Pak. Maling itu kan susah, Pak. Ngintip-ngintip dulu. Susah. Ada apa enggak orang ngelihat. Keluarnya tengah malam. Ada. Mau masuk penjara tuh susah, Pak. Tapi banyak yang mau. Ya, sudah maling ketangkap, enggak langsung masuk penjara. Bawa kantor polisi dulu. Diinterview dulu. Sudah tahan sementara, sudah tuh baru disidangkan, sudah diputuskan, nah baru masuk penjara. Kan susah. Orang mau penjara tuh susah, tapi banyak yang mau. Mau masuk masjid gampang, tapi banyak nggak mau. Masjid terbuka, apa di mana-mana kita ketemu masjid, nggak ada larangan mau salat. Walaupun kita nggak ikut ngebangunnya, nggak terbuka, silahkan. Tapi banyak nggak mau. Masya Allah. Nah, jadi yang kedua ini, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sedang berpoya-poya, bersenang-senang dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika. Nah, ini yang kita nggak kuat, Pak. Ya. Sedang bersenang-senang dengan hasil korupsinya, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, kemana pergi, bisa, gitu ya. Lagi berpoya-poya, uang banyak, rumah mewah,
jabatan tinggi, tiba-tiba tap ditarik seketika oleh Allah.